Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pada episode yang kelima ini kami kembali akan menyampaikan rangkaian pembukaan solawat Dalail Khairat. Kenapa solawat Dalail Khairat? Sebagai solawat penarik rezeki. Hal yang lebih mengesankan lagi dari keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah maslahat dan manfaat yang kita terima bukan hanya nanti di akhirat, namun di kehidupan dunia pun sudah bisa kita rasakan. Modalku salawat ya Allah. Saudaraku, engkau adalah pengemis di sisi Tuhan. Engkau pengemis belas kasihannya. Dirimu kotor dan kelaparan. Jadikanlah zikirmu sebagai tempurung untuk mengisi belas kasihannya. Bukannya kamu berbangga dengan tempurungmu itu. Itu adalah sifat orang yang jahil dengan Allah dan dirinya. Tiada lain, maksudnya hanya Allah menjadi tujuanmu. Hatimu mestilah senantiasa bimbang akan kemurkaan Tuhan. Dengan ilmu, kepahaman dan jalan yang kamu miliki, ia adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu disebarkan kepada manusia. Setiap amanah akan dipersoalkan oleh Allah dari yang kecil hingga yang besar. Saudaraku, tanamkanlah dirimu dalam tanah ketawaduan agar benih yang ditanam nanti subur dan memberi manfaat. Begitu juga dengan dirimu, senantiasa rendahkan hatimu agar amal dan ilmumu memberi manfaat kepada jiwamu, sehingga engkau mencapai makom hati orang-orang arif, jiwa yang tenang dan merindui Tuhan. Apabila engkau menghadap Tuhan, jangan hitung amal kamu, karena amal adalah melambangkan khidmatmu pada Tuhan. Sedangkan renungkanlah sebaik-baiknya, adakah sudah tinggi khidmatmu jika hendak dibandingkan Tuhan yang memberi nikmat pada dirimu? Adakah sudah banyak perhatianmu jika dibandingkan dengan perhatian Tuhan kepadamu? Dia menjaga dirimu setiap masa. Peredaran darah, kedipan mata, denyutan jantung, napas yang keluar masuk, dan berbagai lagi nikmat yang tidak terhitung. Hitunglah kehinaan dirimu, maksiatmu, dan kelalaianmu. Saudaraku, jangan cemas jika kamu merasa kurang amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena merasa hina. Itulah sifat sejati seorang hamba yang hanya mengharap rahmat, kasih sayang dari Tuhannya. Jika ditanya, apakah amalmu yang kamu bawa padaku? Katakan, tiada apa-apa wahai Tuhanku, hanya sekeping hati yang cinta padamu, sekeping hati yang merasa hina di sisimu, dan sekeping hati yang senantiasa yakin dengan balas kasihanmu. Solawat Dalail Khairat yang kami baca, yang disusun oleh wali besar Imam Al-Jazuli, adalah laksana surat yang kami bawa agar kami dapat sampai pada belas kasihanmu. Solawat Dalail Khairat yang kami baca adalah laksana anak kunci yang kami pegang untuk membuka pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lewat pintu beliaulah jalan terbuka lebar untuk cepat sampai kepadamu. Salawat itu penghantar makrifat.
Saudaraku, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Imam As-Sawi dalam syarah tafsir Jalalainnya. Membaca salawat merupakan bentuk ibadah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Sampai-sampai sebagian kaum arifin mengatakan, sesungguhnya salawat itu bisa menghantarkan pengamalnya menuju ma'rifat billah meskipun tanpa guru spiritual atau syekhul mursyid, karena guru dan sanadnya langsung melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, setiap solawat yang dibaca seseorang selalu diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan doa serupa. Hal ini berbeda dengan zikir-zikir selain solawat yang harus melalui syekhul mursyid, guru spiritual yang sudah mencapai makom makrifat. Jika tidak demikian, maka akan dimasuki setan dan pengamalannya tidak akan mendapat manfaat apapun. Demikian sebagaimana termaktub dalam Hasyiah As-Sawi ala Jalalain juz 3 halaman 287. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah pada zamannya, dalam kitab Takribul Ushul, beliau mengatakan, bila seorang hamba ingin usul sampai di puncak makrifat, sementara tak menemukan guru pembimbing yang bergelar syekh mursyid, maka bersolawat adalah jalan yang akan menyampaikannya. Sebab segala amal ketaatan ada yang diterima dan tak sedikit pula ada yang ditolak, kecuali bersolawat kepada Nabi. Semua pasti diterima dengan sepakat para ulama, meski membacanya dalam keadaan hati lalai, meski riya. Salawat itu ibadah yang pasti diterima. Saudaraku, seorang murid pernah bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, "Syekh, dalam buku Anda tertulis bahwa membaca salawat adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya." Begitu kata murid. Syekh Ali Jum'ah menjawab, "Ya benar, saya menulis demikian. Bersolawat kepada Nabi adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Jika kamu bersedekah dan kamu ingin dipuji, maka sedekahmu akan sia-sia. Begitu pula, jika kamu sholat karena ingin diperhatikan manusia, sholatmu tiada pahala. Tapi, jika kamu bersolawat, walaupun kamu riya, kamu tetap akan mendapatkan pahala. Karena sholawat berhubungan langsung dengan Nabi Allah yang agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syadzali berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang berkenan membaca sholawat 1 kali. Apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hadirnya hati dan memahami artinya?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukan. Bahkan rahmat itu diberikan bagi siapa saja yang membaca sholawat meski hatinya tidak khusyuk, meski tidak paham arti sholawat yang ia baca." Walhasil, semua ulama sepakat bahwa baca sholawat adalah amaliyah yang pasti diterima, meskipun lalai, walaupun riya, walaupun dari orang kafir sekalipun, karena dalam rangka memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya ungkapan penyair Arab,
adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Lazimkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sebab salawat tidak diragukan lagi, pasti diterima tanpa ditolak. Semua amaliyah kita mungkin saja diterima atau mungkin saja ditolak, kecuali hanya salawat yang pasti diterima. Salawat ibadah paling afdol pada akhir zaman. Saudaraku, Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an berkata, di akhir zaman ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arush berkata, jika Anda tak mampu mengisi hari-harinya dengan memperbanyak berpuasa dan malamnya tak mampu diisi dengan qiyamul lail, maka tak ada cara melainkan hendaklah menyibukkan diri dengan berselawat atas Nabi. Seandainya sepanjang hidupmu melakukan seluruh amal ketaatan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu salawat saja kepadamu, tentu salawat Allah itu lebih berat dibanding seluruh amal ketaatan yang engkau lakukan selama hidupmu. Sebab engkau bersalawat sesuai kapasitas kemampuanmu, sementara Allah bersalawat sesuai dengan rububiyah dan kemurahannya. Ini baru satu salawat. Lalu bagaimana jika Allah bersalawat atasmu sebanyak 10 kali dari setiap kamu membaca salawat kepada Nabi 1 kali? Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Salawat penghapus segala dosa dan maksiat. Saudaraku, Syekh Zainuddin Al-Maribari menulis dalam Irsyadul Ibadnya bahwa diriwayatkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang banyak melakukan kejahatan. Ketika meninggal dunia, masyarakat kampung semuanya enggan memandikannya atau mengadakan sholat jenazahnya. Malah dicampakkan begitu saja, tidak diurus lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar memandikan dan bersolat atas jenazahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, dengan amal perbuatan apakah sehingga orang ini Engkau ampuni dosanya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia pada suatu hari pernah membuka kitab Taurat. Ternyata di dalam lembarannya ada nama Nabi Muhammad SAW. Lalu membaca sholawat padanya. Dengan itu aku ampuni dosanya. Saudaraku, engkau telah mendengarkan sebab apa? Berkat sholawat kan? Sungguh, betapa banyak orang yang bertakwa berasal dari pribadi yang dulunya kotor. Kemudian berkat sholawat diliputi kesucian baik lahir maupun batinnya. Dalam waktu yang tak berapa lama berubah pula lah sifat-sifatnya dan kian jernih budi pekerti serta perangainya berkat bersolawat. Cahaya kehidupan menjadi terang baginya. Kesalahan pun dimaafkan. Wallahu a'lam. Demikian untuk episode kelima ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut pada episode yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.